Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Berkah Aquatic. Di sini saya akan membagikan video mengenai cara ngedit ngedit yang sederhana ya teman-teman. Yang penting ketika diupload agak lumayan ya enak ditonton lah meskipun masih banyak kekurangan. Ya baik, jadi di sini saya menggunakan Adobe Premiere Pro untuk edit videonya. Kemudian Photoshop untuk bikin thumbnailnya teman-teman. Jadi saya pakai dua ini. Yang pertama saya akan butuh untuk gambar dari masing-masing pompanya. Saya kasih judul-judul dulu yang di Premiere Pro ini. Kita bikin judul review pompa 1800 merek Amara dari dan Acura. Oke, kita biarkan saja. Kemudian kita bikin baru ya teman-teman ya. Nanti cuma kita ngambil cepat banget. Nah ini di layar Photoshop ini kita backgroundnya ganti transparan ya teman-teman, ganti transparan aja. Kemudian kita drag and drop filenya. Maaf tadi 1600 ya teman-teman, salah ngasih judul ya saya ya, salah ngasih judul project. Saya biarkan saja tuh, nanti gampang kalau cuma ngedit itu. Nah kita drag, kita mau ambil yang pompa ini dulu, yang pompa Amara. Nah kita oke aja. Setelah itu tinggal kita selection, kita pilih aja. Tinggal kita pilih. Kalau ada yang kelebihan tinggal kita hapus. Zoom kalau agak susah. Ya teman-teman ya, ini saya masih amatir banget ya teman-teman. Teman-teman yang tahu bisa komen saja. Kita coba pilih ini aja ya. Ya aja. Kita kontrol D. Nah itu file yang yang aslinya kita hapus saja. Tinggal yang file yang ini kita balik ya teman-teman. Balik. Kemudian kita kasih background, kasih border di sebelahnya. Kita ambil di layer setting, blending option, kita pilih stroke buat garis tepi aja sebenarnya. Nah, buat garis tepi, stroke-nya di sini kita tebelin ya teman-teman. Udah, saya biasanya gini doang. Ini, dan kita klik OK. Nah ini tulisannya kan kebalik ya, tinggal kita balik aja dari sebelah sini. Nah udah kayak gini aja. Kalau sudah, tinggal kita ekspor aja. Jadi saya cuma butuh kayak gini untuk thumbnailnya ya. Kita ekspor with PNG aja karena settingannya udah ya cepet lah istilahnya, cuma gambar kayak gini doang. Kita masukkan ke folder ini ya, klik Amara, save. Oke, setelah itu kita
kita hapus saja ya teman-teman. Mana ini, kita bikin baru, nggak usah disimpan ya, nanti menu-menuhin ya teman-teman. Bikin baru lagi, background kita bikin transparan, kita masukkan sekarang spesifikasinya yang ini. Nah, spesifikasinya yang amarah yang ini ya teman-teman. Kemudian kita ambil ini aja, yang spesifikasinya ini aja kita ambil, kita Ctrl J ya, bukan G. Mungkin file yang aslinya ini kita hapus saja. Ini kita posisinya kita putar. Balik. Nah, kita putar. Kalau udah kayak gini, tinggal pilih di bagian layar, kita pilih layer style, blending option, kita centang yang stroke. Nah, udah gini aja. Kita klik OK, cuma butuh kayak gini doang, simple ya teman-teman. Ya, ini karena saya kelasnya sangat-sangat amatir ya, bukan pemula. Kalau pemula masih mending ya, tapi karena saya kelasnya amatir, yang penting adalah ada editannya dikit, tag amarah. Kita masukkan di sini ya, betul. Kalau udah, kita bikin baru lagi, nggak usah disimpan. Bikin baru lagi, create, sama bikin transparan untuk backgroundnya. Kemudian sekarang gantian yang akurat, kita masukkan yang akurat, kita centang di sini, oke. Dan tapi ya kita coba seleksi dulu ya teman-teman, barangkali bisa rapi. Karena kalau warnanya mirip-mirip tuh di selection agak susah teman-teman. Warnanya mirip, statusnya dengan banyak, kalau warnanya mirip agak susah. Nah, ini mumpung warnanya beda, yang akurat ini gelap, apakah bisa rapi? Oh, ternyata bisa rapi ya teman-teman, kita selection. Nah, kalau kayak gini agak enak. Nah, kalau sudah selesai selection, Ctrl J, mencet aja Ctrl J, kemudian diklik yang gambar aslinya, kita hapus saja, pencet backspace. Nah, sudah jadi gambar kayak gini. Kemudian kita putar 90 derajat, minus 90 derajat ya teman-teman. Nah, putar ke kiri. Nah, kalau sudah sama, tinggal klik layer style, blending option, di stroke. Udah, gini aja yang simpel-simpel aja, kita klik OK. Kemudian kita ekspor. Nah, gini aja teman-teman. Nah, ini ya, akurat oke. Dan kita bikin baru lagi, nggak usah diedit, nggak usah di save. Kita create lagi, transparan, itu aja, yang simpel-simpel aja kalau ngedit. Untuk amatir ya ini ya, bukan pemula. Kalau pemula masih amatir ya, kita drag and drop aja dari file ke langsung ke sini. Dan untuk spesifikasi yang akurat semacam ini. Kemudian kita crop aja ya, crop aja yang ini, ambil yang ini, tagnya 600. Setelah itu file yang asli kita hapus seperti tadi, persis banget. Filenya kita tinggal sama file layer style, blending option, stroke. Nah, ini karena tebal banget, kita kurangin aja untuk apa namanya ketebalannya. Ketebalannya kita kurangi 7 gitu aja. Nah, 7 udah ya itu ya, tapi jangan merah, kuning aja teman-teman. Ya, gini aja, kita tinggal ekspor lagi. Ekspor. Nah, kita taruh di sini juga. Nah, lagi nggak bisa di save, create, bikin transparan, kita drag and drop sekarang yang Hikari 1600. Nah, itu
Oke, kemudian kita pilih, kita coba selection karena warnanya cukup beda ya ini ya dengan lantai ya. Kalau warnanya hampir mirip tuh nanti ikut ke selection teman-teman, susahnya di situ ya, namanya ini alatnya mempermudah ya. Nah ini kan ikut ke selection karena warnanya ini hampir mirip kedeteksinya. Kita coba ulangi ya, coba kita pelan-pelan kita zoom, kalau nggak bisa ya kita crop aja nanti. Coba. Oh ternyata nyambung ya teman-teman. Oke kalau gitu kita crop aja. Kita crop aja kalau apa, ini ada. Udah gini aja, Ctrl C. Tadi oh iya tadi bukan crop ya, tapi selection tapi yang langsung kotak ya. Nah, ini namanya ini rectangular marquee tool. Hapus file aslinya, kita putar lagi ke kiri 90 derajat. Kalau sudah tadi layer, hairstyle, blending option, stroke, nah ini kita ngasih merah aja biar mencolok banget. Kita klik OK. Ini kita tebelin 15, saya biasanya pakai 15. Nah udah gini aja teman-teman, langsung kita ekspor, hasil ini Hikari ya, Hikari, kita ketik Hikari. Udah nggak usah kita save, baru lagi transparan. Sekarang spesifikasinya dari Hikari kita masukkan, kemudian kita coba selection pakai ini ya, quick selection tool ya teman-teman ya. Langsung kita coba selection aja. Mohon maaf, ini kan spesifikasi ya teman-teman, coba aja ya spesifikasinya ya. Ya udah, nah, tinggal Ctrl C jadi. Kita hapus file aslinya, kita putar ke kiri, kita tambahin layer di sampingnya, stroke kita kasih ya budget, kalau kecil biasanya itu cuma gini doang, kayak amatir banget ini ya. Oh ya, ekspor kita tulis kita save. Sudah selesai untuk, oh iya masih satu lagi untuk fotonya ya teman-teman, kita ambil dari videonya ini. Kira-kira nanti yang cocok yang mana, kita nanti print screen ya teman-teman, print screen. Kita lihat ekspresi yang paling wagu. Yang aman ya, kita ambil yang ini aja ya teman-teman, yang amarah. Baik, kalau udah kita apa ya, ini snapping tool aja ya, kita print screen. Nah ini kita coba print screen apakah ya ke sini nanti. Ini baru ya teman-teman, klik new, kita bikin baru, kita coba Ctrl V. Oh ternyata bisa. Oke, kelupaan kita bikin transparan ya. Nah sekarang kita pakai selection tool, biasanya kalau warnanya beda nanti bisa masuk. Nah ini ada warna yang sama teman-teman,
Iya, jadilah nanti tinggal dipotong aja, crop, di brush, semuanya ikut. Oke, sepertinya sudah. Oh iya, baju saya belum. Nah, kayak gini aja teman-teman, dan kita hapus. Nah, lupaan ya teman-teman ya, bagian amarnya tadi belum ikut ke selection ya, tak ulangi. Gampang banget tak ini ya, pakai selection ya, ini aja jadi. Nih, udah jadi nih teman-teman ya, kita cek lagi udah oke, kita kontrol C dan asli kita hapus. Nah, kalau kayak gini kita tinggal hapus saja saja nih, mirip-mirip nih, ganggu banget nih. Yap, di telinga ini kita hapus. Sebenarnya ada untuk selection tadi dikurangi, tapi saya belum tahu ya caranya teman-teman. Saya lihat di YouTube masih agak bingung untuk cara seleksinya itu. Hapus saja. Cek lagi ya. Oke sip. Setelah jadi seperti biasa kita pilih layer, kemudian layer style, blending option ya teman-teman. Kita pilih stroke, kasih 15 saja karena gambarnya lumah. Kan ya teman, coba aja ya. Nah, klik OK. Setelah itu langsung kita ekspor ya, saja gambar orang ya, gambar orang. Oke. Ya sepertinya untuk review untuk fotonya itu aja, untuk foto thumbnail ya itu ya, tapi nanti juga kita sebagian kita masukkan ke video. Baik, sekarang masuk ke videonya. Yang pertama kita masukin videonya ya, ini yang bagian pertama, langsung drag and drop aja, nanti dia langsung otomatis ini agak geser. Kemudian ada intronya kemarin, nah, nggak bisa ya ini apaan. Kita yang intro, intronya masuk ya teman-teman. Oh maaf, bukan itu, ya ampun salah. Ini yang betul nih, file video intronya. Eh, dan ini yang ya satu, kalian aja kita langsung semuanya. Dan ini yang nomor 2 sudah saya urutkan ya bagian-bagiannya.
Kemudian sudah saya urutkan. Kita masukin sini dulu. Dan saya suka bunyi ini teman-teman. Masukin kayak gini tuh gimana ya? Kadang suka nggak mau sendiri. Gimana? Saya suka bingung ya caranya. Tahu-tahu kemarin bisa, sekarang nggak bisa. Ya, sama teman-teman. Kecil sekali dia. Hapus semuanya ya. Nah, caranya. Nah, kok bisa ya? Oh, ternyata betul. Ini tadi ya masalahnya ya. A1 ini ya. Pengajar A1. Orang panik. Ya, pertama-tama kita masukin semuanya. Kemudian 3 ya teman-teman. Saya ada 4 bagian video saya. 4 bagian. Nah, di video saya ini ada 4 bagian. Baik, langsung kita cek dari yang pertama. Yang pertama. Saya nyalakan suaranya ya. Saya tahu. Kita lihat dulu. Kan kita potong ya ini. Tunggu bagian yang pas. Nah, ini kita potong. Nah, sebelum saya ngomong, pakai ini. Razor tool namanya. Langsung kita potong aja di bagian sini. Klik ke kiri aja. Kemudian kita kembalikan lagi selection. Kita pilih yang bagian terpotong tadi. Kemudian kita hapus. Kita pencet yang backspace ya. Hapus. Nah, sudah hilang kan ini teman-teman. Sudah hilang, kita rapatkan lagi ya. Nah, di antara jeda video ini kita kasih transisi ya teman-teman. Transisinya ya yang biasa saya pakai aja. Nah, saya masih amatir. Transisi pakai biasanya saja yang enak lah. Push kan biasanya saya cuma 0,1 detik ya. Saya cuma segini doang. Kemudian saya kasih layer adjustment di bagian sini. Tambahkan layer biar agak smooth nanti ya. Nah, ini layer. Tambahkan, kemudian kita potong lagi. Kemudian kita pilih lagi efek ini ya. Ini kita pilih efek blur. Kasih blur. Mana ini fast blur saya pakainya. Sama yang sama video saya biasanya. Nggak bingung. Ya, sudah masuk, kita klik 2 kali. Kita pilih efek kontrol. Fast blur di sini ya. Kita kasih 150 saya biasanya. Nah, tes. Nah, ada ngeblurnya. Nah,
Kalau ini kita nolkan kan nggak ada. Nah, gambarnya masih kelihatan. Nah, ini masih kelihatan kan gambarnya. Kita kasih blurnya 150. Nah, ada blurnya, teman. Ini yang horizontal. Nah, oke. Setelah itu kita tambahi suara ya di antara pergantiannya biar agak sedikit menarik. Suara saya ada suara tetesan air ya, saya favoritnya tetesan air. Tetesan air mana ini? Sound effect. Nah ini yang water, masukkan, kita play dulu, kita pilih. Sudah saya pakai kemarin. Nah, ganti yang ini. Nah, saya ganti yang ini aja. Saya potong ya teman-teman. Saya ambil yang segini saja. Ini. Nah, lainnya kita buang. Kita geser. Cuma nggak kelihatan ya teman-teman ya. Nah, ini panjangnya kita samakan. Kita play. Nah, itu aja. Apa ya? Karena lah. Nah, untuk transisinya kayak gini. Untuk suaranya sendiri teman-teman, karena di sini suara saya sangat kecil ya. Kalau teman-teman bisa lihat di sini, gelombang suaranya ini pendek-pendek banget. Nah, biar suaranya kenceng, kita klik kanan, kita audio gain. Jadi ini suaranya dikerasin. Biasanya saya tambahin 20 dulu. Nanti kalau kurang kenceng baru sambil kita rasakan. 20 ya. Biasanya 20 udah lumayan kenceng. Halo teman-teman semuanya. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas ya ini ya. Selamat datang di channel saya. Kita lihat video saya pada kesempatan kali ini. Nanti kita kasih gambar ya. Kesehatan dan kemudahan dalam. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview mengenai pompa air dengan seri 1600 dari 3 merek yang umum dijual di pasaran. Yang pertama ada merek Amara, yang kedua ada merek Atura, dan yang ketiga ada merek Hikari. Untuk yang pertama akan kita akan spesifikasinya. Pertama ada Amara seri AA1600. Nah, di sini kita akan kasih gambar ya teman-teman. Seri AA1600. Nah, di sini pas nyebut Amara ini akan kita masukkan gambar tadi yang Amara yang sudah kita buat. Amara ini ya tinggal drag and drop aja, taruh sini. Ya. Kalau sudah kita klik di gambarnya. Nah, di sini ada position. Teman-teman kalau mau ke kanan ke kiri tinggal yang ini. Tinggal diklik kiri aja, tahan, klik sambil tahan. Geser ke kanan, nanti akan ikut ke kanan. Kemudian yang di sini ini adalah untuk atas dan bawah. Kalau kita geser ke kanan dia akan turun, kalau kita geser ke kiri dia akan naik. Nah, untuk yang scale ini 100 ini ada ukurannya. Ini kita pakai kecil dulu ya teman-teman. Kita tarik ke kiri, kita pencet, kemudian kita tarik ke kiri, sesuaikan. Nah, kita ke kanan, geser ke kanan, klik tahan, kita geser ke kiri supaya naik. Nah, ini udah. Ini tinggal kita lihat seberapa lama kita mau kasih gambar. Kita sesuaikan dengan videonya. Kita coba lihat lagi ya videonya ya. Pertama ada Amara seri A1100 dengan spesifikasi daya yang dibutuhkan. Oh ya, ini udah pas. Ini aja. Bukan 25. Udah, setelah ini kita kasih
yang spesifikasinya tadi. Kita kasih yang spesifikasinya yang Amara, spek Amara ini. Yang spek Amara. Nah ini ya, segitu aja udah kelihatan ya teman-teman ya. Kita klik gambarnya, klik di layarnya ini, kita geser ke kanan, ya, kita ke atasin, ke kiri, ya, nah, sip. Daya yang dibutuhkan 25 watt, kemudian arus maksimalnya 1500 liter per jam, kemudian ketinggian maksimalnya 1,5 meter di Amara. Nah, kita sesuaikan ya teman-teman dengan kondisi kita ngomongnya pas di mana. Di sini dapat apa aja? Nah, udah pasnya di sini ya, selesai gambar. Selanjutnya kita pilih lagi. Kita pilih. Nah, ini sampai yang akurat gantian ya. Selanjutnya yang Acura. Jadi untuk yang Acura sendiri, ini Acura seri. Nah, pas saya mau ngomong seri ini, saya kasih gambarnya ya teman-teman. Gambar yang Acura sini tinggal drag and drop, sesuaikan dengan apa yang kita omongkan di video. Tapi kita ini dulu, ukurannya kita perkecil 5. Inilah ya 43 lah. Kanan. Nah, ini Acura seri ASP 1600 ya teman-teman. 1600A. Untuk spesifikasinya ada yang dibutuhkan adalah spesifikasi dibutuhkan adalah 16. Spesifikasinya ada yang sedikit. Spesifikasi kita taruh di sini. Yang Acura. Tambahin aja teman-teman. Ini geser ke kanan, naikkan, kita perbesar. Nah, kalau ini agak panjang banget ya, kita taruh bawahnya aja ya teman-teman, bawah video aja ya. Nah, gini aja. Nah, gini aja. Spesifikasinya ada yang dibutuhkan adalah 16 watt, yang ketinggian maksimalnya 1,4 meter dan arus maksimalnya 1400 LH. Beda 100 LH dengan yang taruh di sini. Ada yang dibutuhkan adalah 16 watt, yang ketinggian maksimalnya 1,4 meter dan arus maksimalnya 1400 LH. Beda 100 LH dengan yang Amara. Padahal sama-sama seri 1600. Nah, lanjut kita sampai yang Hikari. Nah, ini Hikari. Yang Hikari. Yang Hikari ini adalah seri HP. Nah, adalah seri HP. Nah, dari sini ya. Kita kasih yang Hikari. Gambar Hikari. Dan kita klik, kita sesuaikan. Ke kanan, kita naikkan. Nah, kita lihat adalah seri HKP 1600 dengan spesifikasi. Nah, ini langsung kita tempel yang spesifikasi Hikari. Nah, udah pas dengan video ya. Kita klik, kita sesuaikan. Taruh besar ya teman-teman ya. Kita taruh bawah aja ini. Nah, ini daya yang dibutuhkan 16 watt, tinggian maksimalnya bisa 1,6, tinggi dibanding 2 pompa yang ini. Kemudian untuk outputnya itu maksimal 1700 LH. Nah, saya terakhir menyebut spesifikasi di bagian sini, kita tarik aja sampai sini. Nah, bukan 16 watt, tinggian maksimalnya bisa 1,6, tinggi dibanding 2 pompa yang ini. Kemudian untuk outputnya itu maksimal 1700 LH.
secara spesifikasi yang tertulis di Nah, deskripsi. selanjutnya udah habis ya teman-teman. Dan kita tes kekuatannya sama tes dayanya, apakah betul menggunakan daya wattnya sesuai yang atau tidak. Ini akan kita baik untuk review mesinnya, lengkapannya ini saja. Nanti kita potong di sini, kita potong di sini. Nah, kita razor tool, kita klik, kita push, dan kita sambung yang part kedua. Kita cek yang part keduanya. Nah, saya mulai ngomong di sini, berarti akan saya cut di sini, kemudian saya buang ya, saya buang, saya tempelkan lagi. Ingat ya teman-teman, karena suaranya kecil banget ini ya, bisa dilihat gelombang-gelombangnya ini. Kita perbesar suara biar yang di video, saya kasih 20. Kita coba dengarkan dulu. teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini akan kita lakukan tes ya, pas dengan mengisi air pada akuarium 40 cm ini. Kita akan menggunakan pipa ukuran kecil ini yang biasa dijual di tukang. Oke, kita kasih transisi teman-teman. Kita transisinya biasanya saya push ya, push. Nah, kita pakai push, kemudian kita sesuaikan waktunya. Biasanya saya itu 0,1 detik. Nah, jatuhnya segini. Dan kita balik ke bagian di sini, project. Kita pilih tadi yang layer adjustment ya, ada ya. Nah, kita tambahkan. Kita potong lagi, sesuaikan dengan durasi transisi. Dan kita hapus. Dan kita isikan di layer adjustment tadi efek blur. Kita ketik aja di sini efek, kemudian blur. Blur, cari yang fast blur, saya biasanya fast blur aja. Taruh, masukin sini. Nah, nih ke bagian efek kontrol seperti tadi ya. Ini kita kasih 150. Kemudian nyari horizontal, ini kita klik. Ya, selesai. Kita tes ya, teman-teman. Nah, tinggal kasih suaranya. Suara masuk, suara pergantian ya. Jadi saya tinggal copy ya, teman-teman. Kita tunggu. Nah, untuk kita Ctrl C, copy aja. Ctrl copy, kemudian kita lihat ketikannya kita tadi sampai di mana. Nanti ketika dipaste, masuknya ke yang tempat kita ini. Nempelin ini ya, kayak gini ya, biru-birunya ini. Di tempatnya di situ nanti. Nah, di sini. Kita perbesar. Nah, di sini nanti suaranya. Nah, kita Ctrl V aja, nanti udah otomatis masuk ke sini biasanya. Nah, agak motong suara ya, nggak apa-apa, motong suara biasanya. Nah, saya belum tahu biar nggak motong di mana. Teman-teman bisa kasih tahu saya di komen ya nanti. Kita cek jadinya. Teman semuanya. Nah, kayak gitu. Oke, setelah itu kita lihat lagi videonya. Teman semuanya, pada kesempatan kali ini akan kita lakukan tes ya, dengan mengisi air pada akuarium 40 cm ini. Kita akan menggunakan pipa ukuran kecil ini yang biasa dijual di tukang akuarium ya. Setelah ini nanti akan kita tes menggunakan wattmeter. Apakah dayanya sesuai dengan atau tidak, nanti kita lihat. Baik, untuk sekarang akan kita pasang ya. Oh ya, untuk yang di sebelah sini ada Hikari. Ini akan langsung kita pasang. Kita lakukan.
Nah, di sini saya melakukan instalasi pemasangan untuk tes ya. Jadi tidak, biar durasinya nggak lama banget, kita percepat. Istilahnya videonya kita percepat, kita potong di sini, teman-teman ya. Sampai di bagian selesai kita mau ngetes. Kita lihat sampai di bagian selesai kita mau ngetes. Terus, nah, nih, bentar. Baik teman-teman. Nah, kita pencet di sini, kita potong. Setelah itu kita klik yang bagian tidak ingin ya. Biar nggak durasinya lama banget, kita klik kanan, pilih speed duration. Nah, tadinya 5 menit ada itu saya setup ini. Kita percepat aja, kita pilih waktunya aja. Kita bikin jadi misal ya 24 detik aja lah, nggak usah ini banget. 20 detik aja, 24 nanti kelamaan nunggu yang nonton. Kita klik OK. Nah, nanti videonya bakal kepotong gini. Nah, tinggal kita geser aja, kita rapetin teman-teman. Nanti jadinya akan seperti ini. Kita akan menggunakan pipa ukuran kecil ini yang biasa dijual di tukang akuarium ya. Setelah ini nanti akan kita tes menggunakan watt meter. Maka daya, apakah dayanya kita lihat. Baik, untuk sekarang akan kita pasang ya, amarah. Jadi akan langsung kita pasang, kita lakukan uji. Nah, kayak gini jadinya, gerakannya jadi cepet. Kalau nggak pengen berisik, tinggal suaranya dihilangi. Ini kan ada kayak suara cicit-cicit. Nah, tinggal audionya nanti kita kecil. Nah, baik teman-teman semuanya, akan kita lakukan tes ya. Kita akan uji kekuatannya siapa yang paling cepat mengisi akuarium 40 cm. Ini kita kecilin aja ya. Nah, tadi kan udah kita tambahin 20. Kita kasih minus aja. Kasih minus. Ya, seperti ini. Dari yang di tengah ini ada akurat dan yang di pojok sana ada amaran. Kita lakukan uji. Nah, ini ya teman-teman ya. Suaranya jadi nggak terlalu berisik ya. Tadi berisik banget. Baik teman-teman semuanya, Nah, ini akan kita lakukan tes ya. Kita akan uji kekuatannya siapa yang paling cepat mengisi akuarium 40 cm. Saya ulangi sekali lagi, yang di sini ada Hidari, dan yang di tengah ada Akura, dan yang di pojok sana ada Amara. Kita kasih gambar mesinnya ya teman-teman ya. Nanti aja. Oke, dan kita mulai 1, 2, 3. Dari sini kita kasih aja gambarnya ya teman-teman. Kita kasih gambarnya marah buatkan kecil ini cukup lah ya. Kita geser ke kanan, kita taruh di atasnya supaya penonton tahu posisi pompanya tadi dari segi merek yang mana. Dan Akura sama kita taruh di, kita klik yang Akuranya, kita kurangi, kita geser kanan dikit, kita ke atasin. Nah, kemudian yang Hikari kita masukkan juga, tinggal drag and drop di sini ya. Kita klik, kita kurangi ukurannya, kita geser kiri, kita naik. Nah, oh yang gambarnya terlalu ke kanan ya teman-teman. Nah, oke, kita lihat dulu videonya, nanti kita sesuaikan panjangnya sampai mana.
sampai selesai. Kita tengok selesainya di mana ini. Nah, di sini selesainya ternyata. Kita pasin, nah kita ke sana. Jadi biar yang penonton jelas ya. Ini pompanya yang Hikari yang mana, Samara yang mana, biar penonton tahu. Hampir sama ya teman-teman. Perbedaannya nggak terlalu jauh seperti mesin 1200 kemarin. Nah, ini hampir selesai. Nah, udah selesai. Kemudian selanjutnya akan kita tes untuk daya yang terpakai, apakah sesuai Cut dengan ya. itu atau enggak, akan kita tes. Mari. Karena saya tag video sendiri, jadi saya bolak-balik ya teman-teman. Makanya ada bagian-bagian yang tidak diinginkan. Kita potong, tapi gampang. Nah, selanjutnya kita tarik yang ini. Yang ketiga, yang isi daya. Kita naikkan dulu audionya supaya kita tahu kita pas ngomong apa. Udah. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan lakukan tes uji. Terlalu kenceng ya teman-teman, kita kurangi. Oke, apakah sesuai dengan itu atau enggak, akan kita tes. Mari. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan lakukan tes uji daya yang digunakan ya teman-teman. Pas kita kasih transisi, jangan lupa masuk ke efek ya di bagian sini. Efek. Nah, langsung ketika aja transisinya. Saya pakai yang push seperti biasa. Push. Dan saya drag and drop. Taruh. Kita klik 2 kali. Kita sesuaikan waktunya. Bacanya teman-teman ya. Kita klik OK. Aja. Kemudian kita pilih layer adjustment. Kita geser lagi ke bagian project. Kita scroll adjustment layer. Kita pencet, kita cut, kita hapus yang tidak digunakan. Kemudian kita tambahin lagi efek blur. Efek blur kita tulis saja blur. Ini ya teman-teman. Di sini blur ya. Kasih fast blur. Fast blur 150. Udah, sekarang tinggal suaranya. Dan tes uji daya yang digunakan ya teman-teman. Pertama kita akan uji adalah yang adalah amarah.
Definisi selesai. Nah, tadi teman-teman hasil uji kita mengenai kecepatan semburannya dan saya ya dan assalamualaikum. Nah, udah ya teman-teman, saya lanjutkan sebentar. Nanti masih sempat ke masjid. Ini sudah selesai saya edit semuanya. Nah, ini suara udah pas semuanya nih. Semuanya tinggal sekarang kita ekspor. Pilih file, for, media. Nah, pilih yang ini ya, H264 ya teman-teman. Pilih yang H264. Biasanya saya klik use maximum render setting ini, saya pencet. Nah, ini saya pencet. Nah, ini biasanya kalau buat YouTube, pilih yang Full HD YouTube. Nah, pilih yang YouTube Full HD. Cuma bedanya kita pencet di sini. Nanti ini jadi custom, tapi di sini nggak berubah settingannya. Nah, ini ya kita pencet aja di sini. Ya, di sini nggak ada yang berubah angkanya. Sama semua.
ya teman-teman. Kalau ini sudah, tinggal kita ekspor aja. Kita pencet ekspor, klik, nah tinggal kita nunggu. Nah cukup sekian ya teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton video saya yang amatir banget dalam edit. Yang penting bisa untuk ngedit, untuk edit thumbnailnya nanti akan kita lanjutkan ya. Ini videonya enggak saya tutup dulu, cuma saya pause saja. Kita sholat dulu karena udah dan zuhur ya teman-teman ya. Biarkan render dia tetap render, kita pause dulu ya. Oke. Mana nih tombol pause-nya nih? Tombol pause. Ya baik teman-teman, ya tadi sudah istirahat sebentar, akan kita lanjutkan ya. Untuk videonya sudah jadi, tadi sudah selesai di render. Sekarang kita bikin thumbnailnya. Saya pakai Photoshop, kita create new seperti biasa, pilih yang ini aja, kemudian kita create aja lah. Oke, seperti biasa backgroundnya kita bikin transparan, jangan putih. Kita pilih, sekarang kita cari di videonya dulu aja, mohon maaf salah video ya. Kita pilih yang tadi 1600, kita ambil aja nanti bagian-bagian mana yang bisa untuk background. Yang berapa untuk guna Oke. Kita ambil yang dari video aslinya sih ya teman-teman. Sudah diedit di video pengetesan. Sudah saya ambil ini aja, print screen, dan saya keluarkan yang ini. Saya tulis saja. Saya kontrol V di sini. Dan sedikit saya potong ya teman-teman. Crop. Karena ada ini ya kecepatan internetnya ya. Oke, kasih filter, coba kita lihat filternya ada yang cocok kan. Enggak bagus sih kasih filter. Kalau sudah kita masukkan gambar yang tadi gambar orang, ini gambar orang ya, gambar ini nggak tahu gambar orang yang saya sendiri ya, ini ya teman-teman. Di sini ini sengaja saya amarah, nanti saya mau kasih kata-kata yang agak cukup sedikit unik sih, sedikit aja, tapi seperti biasa kita kasih tulisan review jujur. Kita kasih aja tulisan review jujur ya teman-teman. Review jujur, nah ini pakai jujur lah, kelihatan bohongnya nanti malah. Review pompa air. Oke. Kemudian kita pilih warnanya. Nah, kuning aja. Oh, mohon maaf. Saya klik ini dulu. Ada di layar sini. Baru kita klik bagian sini, warna kuning. Ganti warna kuning. Oke. Kemudian kita atur ini. Kita perbesar sedikit teman-teman. Cara perbesar gimana ya? Kita bikin 120. Nah, mantap. Dan gini aja. Kita tambah kata-kata unik ya supaya lebih menarik ya teman-teman.
kita tambah sini aja dulu. Udah kepikiran ya ini ya, jadi istirahat. Ada apa dengan banyak salah aja. Panjangkan dan kita ganti ya. Dengan oh iya, dan sekalian aja. Kita agak panjangkan sampai sini. Posisinya agak kita geser ke ini dikit. Warna kayaknya kurang cerah ya teman-teman ya. Ini merah aja lah kalau biar mencolok. Ada apa yang bagian ini? Kita kasih strip. Kemudian nanti kita blur aja ya teman-teman. Mana sih blurnya? Saya kurang tahu juga sih sebenarnya. Kasih beras aja lah. Kayak bisa ya man ya. Bentar. Kan saya ganti. Kalau mau ya teman ya. Ya lah, nggak apa-apa lah. Jadi hujan. Kita kasih yang ini. Kelihatan ya teman-teman ya. Ini mau saya ini ya teman-teman. Ini lainnya. Oh iya tadi dari formatnya beda ya. Udah biarin aja lah teman. Kita kasih aja lah. Kita kasih aja. Terus kita tambahin lagi. Ini kita kasih
nggak usah dikasih script. Pindah posisi. Oke, thumbnailnya gini aja ya teman-teman ya. Coba kita kasih apa ya? Kasih level. Bisa kasih blur aja nih. Bisa ya? Oh ya ampun, salah ketik saya. Ini memperbesarnya gimana ya teman-teman ya? Nggak bisa ya. Nggak usah aja lah teman-teman lah, biarin aja lah. Kasih filter aja ya. Nah, sini aja. Teman-teman, ini untuk thumbnailnya kita bikin kayak gini aja. Export to PNG. Thumbnail pompa air 1600 di water. Oke, kita klik save. Ya, nah jadi ya teman-teman, itu tadi. Setelah ini tinggal kita upload ke YouTube. Ini nggak usah simpen aja ini memori. Nah, terima kasih teman-teman sudah menonton editing saya meskipun acak-acakan ya, namanya juga amatir. Terima kasih banyak. Oh ya, ini tadi saya lupa nyalakan ya, yang untuk editnya nggak apa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman diberi kesehatan.